Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Andes. Andes akan menjelaskan tentang struktur politik Minangkabau. Politik Minangkabau adalah suatu sistem politik Minangkabau yang telah berkembang sejak zaman dahulu. Politik Minangkabau ini ada dua macam, ada dari Koto Piliang dan Bodi Ceniago. Di Malaysia menggunakan Koto Piliang. Andes tidak akan menjelaskan panjang lebar, langsung saja kepada konsep kekuasaan dan kepemimpinan struktur Minangkabau. Ada dua macam di sini, Tunku Tigo Sapilin. Tigo Sapilin ini nenek mama, alim ulama, dan cerdik pandai. Tigo Sapilin merupakan sistem kelembagaan dan sistem kepemimpinan di adat Minangkabau. Orang yang ketiga ini di Minangkabau disebut juga dengan Tuah Sakato, yaitu hal-hal yang terjadi menjadi kesepakatan bersama. Artinya, segala sesuatu yang bersifat mengatur. Mereka yang bertiga ini adalah yang mengatur di dalam suatu adat Minangkabau. Kalau mereka tidak ada, adat Minangkabau akan sesat, kacau, dan tidak dan akan rusak. Merekalah yang mengatur adanya di dalam adat Minangkabau. Setelah itu, bagian-bagian pemimpin yang ada di Minangkabau, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Nenek mama ini merupakan pemimpin adat di Minangkabau dari turun-temurun, dari nenek moyang sampai sekarang juga ada. Mereka itu mengatur tentang peraturan agar mereka tahu dengan kepenakannya, atau mereka itu melindungi anak kepenakan. Itu gunanya nenek mama di dalam adat Minangkabau. Setelah itu ada alim ulama. Alim ulama adalah orang di dalam masyarakat yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama. Kalau belajar tentang agama, bertanyalah kepada alim ulama. Pasti mereka tahu. Dan teman-teman juga harus tahu, alim ulama ini sangat tahu tentang kedakwahan Al-Quran dan hadis Nabi. Apapun tentang ajaran Rasulullah, insya Allah alim ulama ini sebagai ustadz bagi kita semua. Terus ada sini cerdik pandai. Cerdik pandai memiliki kejabatan setingkat dengan alim ulama dan nenek mama. Karena cerdik pandai ini tahu saja dengan masalah umum, tapi tidak tahu dengan masalah kepenakan atau masalah dakwah. Maka apabila ada suatu masalah di dalam suatu adat Minangkabau, maka merekalah yang mengatur dan mencari solusi agar masalah itu selesai. Setelah itu, ada Tunku Tigo Sejarang. Tunku Tigo Sejarang ini di dalam agama, undang-undang, dan adat. Tunku Sejarang ini sangat berguna sekali bagi orang Minangkabau, karena untuk menggunakan Tunku Sejarang ini, orang Minangkabau gigih sekali bekerja sama apabila mereka itu melakukan atau membuat acara, pesta. Pokoknya yang rami-rami gitu. Pasti adat Minangkabau ini gigih untuk bekerja sama. Karena adanya Tunku Sejarang ini, pimpinan nenek mama bepangku adat, alim ulama pun memangku agama, candik pandai pun membidik atau mendidik suatu masyarakat agar menjadi kokoh. Seperti Tunku aja kan, Tunku kalau 2 pasti nggak jadi Tunku, 4 pun nggak jadi Tunku. Tunku yang disebut di sini batu yang berjejeran seperti segitiga dan apinya itu bukan dari gas, tapi dari kayu sendiri. Karena itulah adat Minangkabau berpedoman kepada itu, bersungguh-sungguh untuk bekerja sama agar
suatu masyarakat, suatu adat bisa kokoh karena adanya kerjasama tersebut, karena adanya pimpinan. Kalau sekarang kan pimpinannya kayak, kalau sekarang udah modern ya kan, pimpinannya pasti presiden lah, wakil presiden, DPR, terus menteri agama, ya kan? Tapi kalau dulu enggak, uh, karena adanya penghulu, nenek mama, ulama, alim ulama, jadi pandai. Karena itulah mereka gigih dan kokoh untuk memperkuatkan adat Minangkabau. Pasti di tempat kalian, pasti di tempat teman-teman juga, pasti ada um, nenek mamanya, alim ulamanya, jadi pandainya juga ada mungkin. Atau tapi karena kita berbeda agama, berbeda kaum, mungkin itulah perbedaan dari kita. Tapi di dalam suatu masyarakat, di dalam suatu bumi ini, kita tetap satu. Apalagi kita tuh kan uh, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika. Seterusnya, di sini ada Anda tidak akan menjelaskan semuanya. Di sini ada ini, di dalam adat Minangkabau diungkapkan sebagai adat Basandi syarat Basandi Kitabullah. Pasti semua teman-teman tahu itu apa. Terus syarat memberikan hukum atau syariat di dalam Minangkabau itu kita harus menegakkan hukum dan melihat apa yang kita kerjakan betulkah tidak, menurut hukumkah tidak, atau melanggar hukumkah itu gitu. Terus ada yang kedua, adat melaksanakan seperti diungkapkan syarat mengatur adat memakai gitu. Kalau di dalam adat Minangkabau kita itu berbicara itu kayak Andes, umur Andes kan di bawah rata-rata. Andes harus menghormati dan memakai tata krama bicara. Um, ada menurun, mendaki, melereng, um, membawah gitu. Terus di adat Minangkabau juga ada undang-undangnya atau peraturan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Mungkin kurang lebihnya Anda minta maaf.